Baik, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru honor sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berbahagia dan selalu berkumpul bersama keluarga. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait penyebab utama guru lulus passing grade P3K 2021 masuk cloud meski banyak kuota formasi di daerahnya atau daerahnya masuk kondisi aman. Seperti video kita pada sebelumnya bahwasanya tidak selamanya kondisi aman untuk formasi P3K 2022 untuk suatu daerah itu masuk dalam kondisi aman, lantas akan meluluskan seluruh guru lulus PG-nya. Harapan kita sih sebenarnya Bapak Ibu seperti itu ya, semua guru yang lulus PG sebanyak 193.954 itu bisa mengisi formasi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu ya, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan bisa diangkat secara bertahap atau bisa langsung diangkat semuanya. Seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru. Nah, kita langsung lanjut saja membahas terkait penyebab utama guru lulus PG P3K 2021 masuk cloud Bapak Ibu ya, meski banyak kuota formasi di daerahnya atau masuk kondisi aman. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu to the point tanpa panjang lebar lagi. Nah, di sini admin sudah sajikan sebuah data ya terkait daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus passing grade P3K 2021. Kalau secara sepintas, kalau kita mengartikan apabila kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG 2021, maka secara otomatis semua peserta lulus PG-nya akan aman. Kalau kita menganalogikan secara sederhana. Tetapi kalau kita cek lagi berdasarkan permapel per sekolah, itu tidak selamanya aman Bapak Ibu ya. Itu tidak selamanya aman. Kami sudah membuktikan melalui analisis terhadap data yang kami buat ya. Nanti kita paparkan di sini. Contoh misalkan ya, ini ada sebuah daerah seperti ini Bapak Ibu ya. Anggaplah kita lihat di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di instansi Kabupaten Malang ya. Nah, untuk peserta lolos passing grade-nya itu sebanyak 1424. Sedangkan usulan formasinya itu adalah 1199. Nah, kemudian total formasi tahun 2022-nya adalah 1616. Berarti lebih besar peserta lulus PG daripada lebih banyak total formasi 2022 daripada peserta lulus PG. Kalau kita berdasarkan di sini, kita katakan bahwa daerah ini masuk dalam kondisi aman Bapak Ibu ya. Kita katakan bahwa daerah ini masuk dalam kondisi aman. Tetapi sebenarnya ya betul ya, masuk dalam kondisi aman, tetapi tidak selamanya itu akan mengamankan posisi guru lulus PG untuk langsung mengisi formasi P3K tahun 2022. Meskipun harapan kita mudah-mudahan semua bisa mengisi formasi seperti itu ya. Logikanya karena kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya itu akan terhitung mapel ya. Mapelnya guru itu apakah mapelnya gemuk berlebih pada suatu instansi atau bagaimana, itu juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal itu, coba diperhatikan tabel ini Bapak Ibu ya. Misalkan ya, ini kita ambil contoh kecilnya. Contoh kecilnya, misalkan ini adalah sekolah ya, sekolah ini. Kemudian di sini ada dua guru lulus PG ya. Satu yang mengisi formasi, satu yang masuk cloud. Kenapa bisa kejadiannya seperti itu? Karena di sekolah B ini hanya tersedia satu kuota formasi, sedangkan di sekolah tersebut ada dua guru PG, sehingga satu yang mengisi formasi dan satu yang terpaksa masuk cloud untuk sementara waktu. Nah, itulah yang menganalogikan bisa jadi sekolah ini masuk dalam daerah yang kondisi aman, tetapi masih ada juga guru lolos PG-nya yang terpaksa masuk cloud. Nah, jadi
Seperti itu ya analoginya, tidak semuanya kondisi aman itu pada suatu daerah itu akan meloloskan seluruh guru honorernya. Tapi mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja nantinya Bapak Ibu bisa mengisi formasi semua. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harus perhatikan ya, bahwasanya untuk prioritas penempatan, tentunya itu kita sudah ketahui bersama bahwa untuk prioritas penempatan itu dimulai dari THK 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan honorer swasta. Kalau misalkan kategorinya sama memperebutkan formasi, nantinya dilihat dari nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa sih Bang sebenarnya penyebab utamanya ya? Penyebab utamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan tabel yang kami sajikan di sini. Ini bukan tabel formasi ya, jangan salah paham dulu. Jangan sampai kalian bilang lagi admin hoax ya, jangan salah paham dulu. Nah, ini adalah tabel contoh saja, tidak ada kaitannya dengan formasi Pemda atau apa dan bagaimana. Ini cuman kami buat sebagai analisis ya, analisis pribadi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini akan membuktikan bahwa tidak semuanya Pemda yang kondisinya aman itu akan bisa meloloskan seluruh guru lolos PG-nya menjadi ASN P3K, meskipun banyak juga Pemda yang bisa meloloskan semua guru honorernya menjadi ASN P3K. Seperti itu ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan semuanya lolos. Ini cuman analisis admin ya, berdasarkan data yang kami buat. Contoh, ini masuk dalam kondisi aman ya. Kenapa admin katakan masuk kondisi aman? Karena anggaplah ya daerah A ini formasinya, kuota formasinya 66 Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya, kuota formasinya 66, sedangkan jumlah PG-nya ini hanya 60. Berarti lebih banyak formasi daripada jumlah guru PG. Nah, ternyata setelah kita lihat di tabel ini, prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi ternyata tersisa 11 orang Bapak Ibu ya. Tidak semuanya bisa lolos. Nah, kita lihat ya, ini dihitung berdasarkan permapel. Nah, permapel sesuai dari kebutuhan mapel sesuai dengan kebutuhan yang ada di instansi tersebut ya. Contohnya mapel bahasa Inggris. Formasinya di sini 5 ya, formasi 5. Jadi kebutuhan formasi untuk mapel bahasa Inggris di instansi A itu hanya membutuhkan 5 saja. Dari berapa banyak sekolah di Kabupaten A, itu hanya membutuhkan 5 saja untuk mapel bahasa Inggris. Sedangkan jumlah guru passing grade-nya itu ada 10 Bapak Ibu ya. Ada 10. Jadi secara otomatis tidak mungkin semuanya ini langsung diangkat. Pasti ada yang masuk kolot dulu atau ditawarkan ke luar daerah. Nah, kenapa? Karena jumlah PG-nya di sini 10. Jadi prioritas 1 yang dapat formasi ini 5 orang. Ya, 5 orang Bapak Ibu ya. Sedangkan prioritas 1 yang belum dapat formasi 5 orang. Jadi karena belum dapat formasi ini, itu tidak lanjut ke observasi. Berarti ini juga berdampak bagi prioritas 2 dan 3, karena kebutuhan formasinya sudah habis diisi oleh jumlah guru PG. Kan seperti itu logikanya ya. Analoginya seperti itu. Begitu pula dengan guru BK. Kalau kita lihat guru BK, ini agak mendingan ya. Formasinya 10. Jumlah guru PG 5. Aman. Berarti prioritas 1 yang dapat formasi 5 terisi semua. Prioritas 1 yang belum dapat formasi kosong. Dan yang lanjut observasi ada 5. Jadi ada 5 formasi nantinya yang diperebutkan oleh pelamar prioritas 2 dan 3. Seperti itu ya. Kemudian kita cek lagi Bapak Ibu ya untuk mapel matematika. Formasinya di sini 10. Sedangkan jumlah guru PG-nya itu 12. Ya, jumlah guru PG-nya 12. Prioritas 1 yang dapat formasi 10. Prioritas 1 belum dapat formasi 2. Dan lanjut observasi tidak ada. Nah, jadi kita bisa Nah, seperti itu juga perhitungannya. Bapak Ibu perhatikan saja mulai dari mapel TIK sampai PPKN. Jadi ini sudah bisa menjawab bahwasanya tidak semuanya daerah yang kondisi aman itu mampu meloloskan semua guru lolos PG-nya menjadi ASN P3K langsung, kecuali kalau misalkan bertahap ya. Nah, penyebabnya apa? Karena nantinya itu berdasarkan per mapel Bapak Ibu ya, mapel
mapelnya tetap diperhitungkan ya. Tidak bisa tidak Bapak Ibu ya, tidak bisa karena kita butuh yang namanya linearitas juga Bapak Ibu ya. Itu mapelnya itu tergantung kebutuhan dari instansi itu sendiri. Itu yang harus Bapak Ibu pahami juga, Bapak Ibu cermati juga ya. Nah, terkait dengan misalkan Bapak Ibu terpaksa ya harus masuk cloud misalkan, maka kondisinya akan seperti ini. Kondisinya akan seperti ini. Peserta yang tidak dapat formasi, itu efek dari sini tadi. Ya, efek dari analisis kami tadi di sini Bapak Ibu ya. Nah, efek dari analisis yang di sini tadi ada yang belum dapat formasi ini. Nah, ini 11 orang kan belum dapat formasi Bapak Ibu ya, belum dapat formasi. Maka ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh ke-11 orang ini. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi peserta yang tidak dapat formasi itu bisa masuk cloud atau keranjang, nantinya mengisi formasi di seleksi selanjutnya atau ditawarkan ke Pemda lain. Dengan catatan ada konfirmasi Pemda yang dituju menerima atau tidak, dan juga dari peserta yang ditawarkan ke Pemda yang lain. Analoginya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, disclaimer Dior bagi rekan-rekan guru yang menonton channel ini, tetap kita berpedoman kepada petunjuk teknis Kemendikbud. Kebetulan untuk Juknis pendaftaran P3K 2022 dari Kemendikbud dan Panselnas belum ada. Oleh karena itu untuk video ini jadikan saja referensi, yang resmi itu datangnya dari Kemdikbud, Ristek dan Panselnas. Kita disclaimer Dior ya, supaya tidak disangka hoax. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.